Bang Lomen, dijawab Bang Lomen. Siap, iya benar. Maksudnya benar jenderal? Iya, tergantung dari masing-masing pemikiran toh kakak. Kalau ada orang yang bukan jenderal, tapi ada 2000 orang bersaksi dia adalah jenderal, apakah ketidakjeneralan orang tersebut menjadi jenderal? Bisa menjadi jenderal toh? Hah? Tapi dia bukan jenderal. Tidak. Dia bukan jenderal, tapi banyak orang mengatakan dia jenderal. Iya, apakah orang yang bukan jenderal ini menjadi jenderal karena kesaksian-kesaksian palsu 2000 orang tersebut? Tapi saya tanya dulu, itu dia mengaku dari anggotanya mengaku jenderal itu, apakah mereka ada kaitannya dengan dia atau tidak? Bukan. Orang ini bukan jenderal, tapi banyak orang bersaksi bahwa dia adalah jenderal. Apakah dia yang bukan jenderal karena banyak saksi-saksi palsu mengatakan dia jenderal, maka dia adalah jenderal? Sabar, saya masih bingung di pertanyaan abang. Begini saudara, ada seorang rasul, tapi bukan rasul. Banyak orang yang bersaksi bahwa dia adalah rasul, tapi dia bukan rasul. Pertanyaan saya, dia yang bukan rasul, tapi banyak orang yang bersaksi palsu dia rasul, apakah orang tersebut bisa jadi rasul? Kalau orang itu bersaksi palsu, dia bukan rasul, tapi banyak orang di sekelilingnya kemudian mengatakan dia adalah rasul. Apakah dia yang bukan rasul ini menjadi rasul karena kesaksian-kesaksian palsu? Jadi rasul palsu. Jadi rasul tapi palsu. iya betul. Itulah yang Yesus katakan saudara di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi orang, aku tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau aku menghakimi seseorang, maka kesaksianku itu sah. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian kenabian Yesus, kesaksian kerasulan Yesus, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Begitulah Nabi Muhammad. Tidak perlu ada saksi. Kenapa? Karena dia nabi. Yang disebut nabi hanya dia yang mendapatkan wahyu, bukan orang di sekelilingnya. Jadi tidak perlu saksi. Sama seperti Nabi Musa. Ada nggak saksi ketika dia menerima Torah di atas bukit Sinai? Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman dia dengan Elohim saja. Tapi kenapa orang-orang percaya kalau dia itu adalah nabi? Karena ajarannya. Ajarannya menghantarkan Bani Israel selamat yang mengikutinya. Begitu juga apa saksi kenabian Nabi Muhammad? Kenabian Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di atas muka bumi yang beriman kepadanya adalah saksi. Saya bersaksi, wanita ini pernah digauli. Tapi saya tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi saya yakin sepenuh hati, dia habis digauli. Apa? Karena mata saya melihat perutnya membesar, hamil. Habis di USG, hamil. Jenis kelamin yang ada dalam janinnya itu laki-laki. Berarti tanpa saya melihat dia habis digauli, saya berani bersaksi wanita ini habis digagahi oleh seorang laki-laki. Apakah kesaksian saya salah? Benar. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Betul abang, maksudnya begini, kalau lari perumpamaan ke wanita hamil, nah, abang kan lihat wanita itu hamil, walaupun abang tidak lihat dia digauli oleh siapapun, tetapi dia kan digauli oleh suami. Contoh, dia sudah bersuami, ya otomatis suaminya yang menghamilinya dia, begitu. Tapi kalau abang punya narasi ini kan lari seolah-olah wanita itu mungkin digauli oleh sekelompok orang atau bagaimanakah, tiba-tiba dia hamil. Nah, kita memang lihat dengan mata kepala abang. Itu yang dinamakan narasi abang berpikir untuk sesuatu yang nyata. Kita lihat dengan nyata. Tapi begini, masalah saya akui abang memang orangnya pandai, pintar, tetapi dalam perkataan abang semua abang larinya ke contoh ke Alkitab. Terus
pertanyaan-pertanyaan kita abang pakai ke Alkitab, memang betul. Tetapi pertanyaan kita ini kan menyangkut agamanya abang, begitu. Maksud saya pingin maksudnya kalau ditanya sama orang Kristen, abang coba pakai dari abang punya, begitu. Jangan samakan dengan Nasrani, begitu. Terus kalau orang Muslim, kalau tanya ke abang kan bawa mereka ke narasinya orang Muslim, begitu. Tidak ada, saya minta maaf, saya tidak ada mau begini begitu, tidak. Baik. Maksudnya mau searah begitu abang. Baik. Kalau itu yang Anda minta, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dan sungguh dia Allah maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Dalil yang lain, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah yang menurunkan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalil. Lepas daripada itu saudara, Nabiku Nabi Muhammad menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada kerabatnya, keluarganya menjadi saksi. Habis itu saudara disampaikan kepada para sahabatnya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang seangkatannya pada masanya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang sekampung, sekecamatan, sekabupaten, senegara, sedunia. Dan mereka semua bersaksi tentang itu. Keluarganya bersaksi, sanak famili, handai tolan, sahabat bersaksi, dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika saya bertanya kepada Anda tentang saksi. Siapa saksi yang melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Siapa saksi ketika Yesus berfirman kepada Paulus kitab Roma, kitab Galatia, kitab Filipi, kitab Efesus, Filemon, dan seterusnya? Tunjuk satu orang menjadi saksi ketika Yesus datang memberitakan Injil kepada Paulus tentang 13 buku ini. Anda butuh waktu berapa ratus tahun untuk menjawab? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berfirman tentang kitab Roma? Roma begitu tebal, berarti dia butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Pada saat Yesus muncul sekali aja di padang gurun, tidak mungkin pada hari itu juga Yesus mengajarkan 13 buku langsung kepada Paulus. Paulus bisa meleleh otaknya. Berarti dia butuh bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mengarang buku-buku ini. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus memberitakan buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus. Tunjuk satu nama. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Anda butuhkan untuk menjelaskan itu kepada saya? Silakan. Silakan ya, untuk teman-teman Kristen, Bang Rostrom, Levan sama Lomen, kalau bisa dijelaskan silakan. Ini pertanyaan yang menarik. Silakan, Bang Rostrom, Levan atau Lomen. Siap. Saya memang tidak bisa menjawab. Dan itu abang sudah kasih pertanyaan dan abang sudah jawab. Butuh ratusan tahun. Nah begini, mungkin puluhan tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari. Nah, minta maaf, saya kalau untuk yang pertanyaan begitu kita belum sampai di situ. Saya hanya pingin tadi satu pertanyaan saja buat abang yang tadi yang saya bicara dari awal itu. Kalau untuk yang lain-lain saya belum bisa, memang bukan level saya. Saya hanya karena saya sering nonton abang, suka ada yang tanya begini, oh itu kamu punya saksi tidak begini. Terlalu banyak, makanya ini malam ini saya ingin ketemu dengan abang. Nah ini saya sudah sampaikan, abang sudah jelaskan ke saya. Itu satu saja yang tadi dari awal saya masuk itu saya mau bertanya itu saja. Kalau untuk pertanyaan abang ke saya, minta maaf saya belum sampai ke situ. Tetapi kalau abang tanya tentang ajaran kami, misalnya Kristen, kami punya pemikiran sendiri dan itu
tidak sama seperti abang dorang pun pemikiran. Satu pemikiran tidak bisa satu kasih ketemu, beda. Itu kan pelajaran di sekolah. Di sekolah kita bisa kasih ketemu, tetapi masalah agama dan kepercayaan masing-masing susah ditemukan. Kecuali kita satu Bang iman. Roman gereja mana? Saya Gemit abang. Gemit gereja? Ebenezer. Kita di Kupang NTT. Oh, Protestan. Iya, Protestan. Saya jujur, saya paling suka nonton Bang Suma, tetapi yang mengganjal saya selama ini nih cuma satu pertanyaan itu saja. Kalau yang lain saya lihat abang bantah terus. Memang ada bantahan. Seperti tadi malam kita nonton live, memang saya betul-betul paten. Cuma mungkin penilaian dari itu masing-masing, toh dari mereka, dari si A, si B, si C. Tapi kalau dari saya tadi malam memang betul-betul perfect. Itu saya akui. Abang orangnya memang betul-betul terbaik lah. Itu untuk begini tidak. Tapi seperti Bang Suma sampaikan, pertanyaan ke orang Kristen begini, dia jawab melalui pemikirannya dia. Nah, abang punya tanggapan melalui abang punya agama. Tidak mungkin bisa ketemu 100% tidak mungkin ketemu abang, kecuali seperti abang dorang debat yang bilang kasih data itu ketemu. Tapi kalau pakai logika sampai kapanpun tidak akan ketemu. Abang mau berguru di manapun, kurang 1% abang sudah jadi seperti di Yang Maha Pencipta, tetap tidak akan ketemu. Karena begini, narasi abang lain, narasi saya lain. Kita mengimani masing-masing punya keyakinan. Tidak bisa kita kasih klop atau kita satukan, tidak mungkin abang. Kecuali ada fakta yang terjadi dari kitabnya saya dengan kitabnya abang, begitu. Minta maaf saya omong agak bicara agak panjang sedikit. Saya cuma mau sampaikan itu. Kebanyakan orang bernarasi begini begitu. Saya nonton. Bang Lomen, siap. Izin bang. Ya. Bisa difokuskan di pertanyaan tadi mungkin. Kalau ada Bang Rostrom atau Levan bisa menjawab siapa yang menjadi saksi kalau Paulus itu menerima wahyu dari Yesus. Silakan Bang Rostrom atau Bang Lomen mute aja dulu biar ada masih ada dua Kristen yang bisa jawab nih. Silakan Bang Rostrom atau Levan. Tidak ada, justru itu secara teologis kita masih diskusikan ya tentang pengakuan Paulus itu, karena dari Yesus sendiri kalau dia datang kedua kali itu selesai dunia ini gitu. Oh, keren. Itu masih menjadi perdebatan. Jadi sebenarnya tadi yang Bu Darni bilang itu membahas akhir zaman, nggak ada urusan akhir zaman sama awal zaman. Kalau Yesus datang yang kedua kali, itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Nah, yang dinarasikan Paulus adalah Paulus didatangi Yesus, berarti Yesus sudah datang yang kedua kali, dan itu tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, itu yang masih diragukan. Jadi secara aksioma di penalaran logikanya itu Bang Zuma tepat, dan kami di Kristen ini belum bisa menjawab penalaran itu. Itu yang menjadi mispersepsi tadi sampai sekarang. Gitu. Nah, saya mau kasih hadiah ini satu. Saya agak mendukung Paulus, tapi yang saya dukung di Roma 12 itu ayat 1 sampai ayat yang kedua, kalau boleh saya bacakan. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa aku mengenasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa, dan yang sempurna. Itu yang saya akui ya. Bukan kepada Yesus, kepada Bapa. Terima kasih. Bang Zuma, izin. Iya. Boleh enggak saya satu pertanyaan dengan pertanyaan yang sama yang dilontarkan Bang Lomen tadi? Boleh. Satu aja untuk teman-teman Kristen bertiga di atas. Kang Dito, itu Bang Andi mungkin di bawah, tolong dinaikkan Kang Dito. Di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, kata Yesus nih.
Firman itu disampaikan kepada murid-murid Yesus, dan murid-muridnya telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, siapakah saksi Yesus anak Bunda Maria ini ketika menerima firman? Silakan dijawab teman-teman Kristen yang bertiga di atas. Ada yang mampu menjawab siapa saksi Yesus menerima firman? Tidak disebutkan. Jadi saksi ya, sorry ya, saya juga kurang ini, tapi basically Yesus itu di dalam Alkitab diakui sebagai firman itu sendiri. Tapi ini agak malam ya, aku udah mau turun juga. Cuma aku mau nanggepin satu poin dari Bang Zuma tadi. Kenapa aku percaya bahwa Paulus itu tidak mengajarkan sesuatu yang berlawanan daripada apa yang Yesus ajarkan. Kan yang dikaji tadi, kenapa Paulus itu menyebarkan Injil atau Kristus itu kepada bangsa-bangsa yang lain, ya kan? Sedangkan Yesus itu bilang dia adalah gembala yang diutus untuk khusus kaum orang Yahudi, ya benar kan? Nah, jadi dalam sana aku ngertinya bahwa memang Yesus itu dalam bentuk fisiknya saat di bumi itu dia memang berhubungan, bertemu dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Namun dia tidak punya tugas untuk secara khusus pergi ke bangsa-bangsa lain gitu. Tapi bukan berarti Yesus itu hanya untuk keselamatan dalam Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, bukan berarti itu. Kenapa? Karena aku baca di Matius 28, mungkin teman-teman udah tahu juga, Matius 28 yang ayat ke-18 ya. Yesus itu mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, dari sini aku lihat bahwa memang Yesus itu sendiri mau segala bangsa itu untuk dijadikan murid dia. Artinya apa? Murid yang saling mengasihi. Dan itu sih, itu aja sih teman-teman. Oke, silakan Bang Zuma, keren ini. Oke, iya. Jadi gini, saya ingin kerangka berpikir kita itu seirama dulu, bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Islam mengakui itu. Datangnya sosok Nabi di tengah Bani Israel yang mengajarkan firman kepada Bani Israel. Salah satu firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dia hanya menyatakan, "Ani ubudullah rabbi wa rabbakum." Tunduk berserah diri hanya kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya manusia. Matius 20 nomor 23, apa kata Yesus? "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ini bertentangan dengan ucapan seseorang yang keluar dari kubur yang berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di surga, di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Ingat, ketika Yesus dicobai di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Apa kata iblis kepada Yesus? "Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembahku. Sebab aku punya hak memberikan kepada siapapun. Aku punya kuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Pertanyaannya, Yesus utusan yang maha suci ini nerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku, "Kepadaku telah diberi kuasa"? Bukankah Yesus tadi menolak?
Oh, dia diberi kuasa dari Tuhan. Bukankah dia mengatakan, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yang berhak itu adalah Bapa. Berarti dia tidak memiliki kuasa di surga. Sedangkan ketika dia terangkat ke langit, dia hanya duduk di sebelah kanan. Bukan dia sang penguasa, dia hanya duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kemudian ketika oknum ini keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kontradiksi dengan ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu, kontradiksi dengan pesan Yesus. Di dalam pengajaran Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid Yesus, jangan engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini nasihat Yesus. Kok tiba-tiba Yesus sendiri, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Kan lucu. Katanya dia hanya untuk Bani Israel. Katanya dia berpesan jangan ke bangsa lain. Kok dia setelah masuk kubur, keluar kubur kok jadi aneh? Artinya, itulah yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Ketika orang Farisi minta satu tanda, wahai guru berikan tanda kepadaku. Apa kata Yesus? Orang angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda apa? Ada kebangkitan pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul di khotbah Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus sendiri, murid-muridnya tidak pernah diberikan tanda Yunus. Apa buktinya? Silakan Anda buka Kisah Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kita bandingkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Yang kedua adalah kelompok angkatan yang tidak jahat, murid-murid Yesus yang asli, yang tidak diberi tanda hari ketiga, tanda Yunus. Apa buktinya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Wanita bernama Maria bersama dengan Maria yang lain, ibu Yakobus, datang ke kuburan pada hari Minggu pagi. Mereka tidak menemukan kemudian mayat Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi mengabarkan berita itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Apa yang terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Maria, murid-murid Yesus tidak percaya ucapan mereka dan menganggap ucapan mereka adalah omong kosong. Artinya apa? Tanda Yunus tidak diberikan kepada mereka. Nomor 12 yang Anda baca. Meskipun Petrus tidak percaya, dia pagi-pagi buru-buru ke kuburan melihat di sana. Dan setelah dia sampai di sana, dia tidak menemukan mayat, melainkan hanya kain kafan. Apa ucapan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja tanda Yunus itu adalah tanda untuk muridnya, orang benar ini, maka begitu Maria datang berkata, Yesus tidak ada di kubur, pasti mereka akan mengatakan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita benar-benar sudah bangkit sesuai dengan apa yang diucapkannya. Mana dia? Ayo kita cari, ayo kita cari, ayo kita cari. Tapi apa faktanya? Mereka tidak percaya berita itu dan mengatakan itu omong kosong. Lalu kemudian Petrus ke kuburan, benar-benar tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja dia mendapatkan tita, aku akan bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata, haleluya, haleluya. Ternyata Tuhanku benar-benar bangkit. Tapi apakah itu terjadi? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan ketika sosok yang keluar dari kubur ini, di data nomor 37, tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid Yesus. Apa reaksi murid Yesus? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat apa? Melihat hantu.
Kalau mereka diajarkan tanda Yunus bangkit hari ketiga, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan terkejut, malah mereka akan bikin kemah, bikin api unggun di samping kubur gurunya. Hari pertama, masih 2 hari lagi kawan, sabar, biarpun banyak nyamuk kita tunggu. Hari kedua, masih lapar kita yang gak ada makanan, jangan pergi, guru kita akan bangkit. Menjelang hari ketiga, mereka akan menunggu. Keluarlah gurunya. Mereka akan berlari memeluk. Guru, Romi rindu. Dipeluknya gurunya, diciuminya gurunya, disembahnya gurunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena baca Markus 14 nomor 50. Pada saat gurunya ditangkap, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jadi apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Guru kita ditangkap, innalillahi. Guru kita dibunuh, innalillahi. Guru kita sudah dikubur, innalillahi. Selesai perkara, tak ada lagi guru. Mereka tidak mengikuti proses apapun. Mereka sudah tak ada harapan. Kau tiba-tiba datang membawa berita mayat gurumu nggak ada dikubur loh. Ada-ada aja. Aku nggak percaya. Meskipun demikian Petrus datang melihat. Benar loh. Emang di sini dikuburkan? Kok nggak ada? Kain kapelan aja yang ada. Tiba-tiba muncul. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan. Sebab mengira melihat hantu. Artinya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga. Kenapa ada hari ketiga? Karena mereka angkatan jahat dan orang Farisi minta. Matius 12 nomor 38. Wahai guru, kami minta satu tanda. Kata Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di data ini? Jelas dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Gan Eden, dari surga kan sudah pada zaman Adam. Nah sekarang ini keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Maka penguasa dunia, sabar 15 detik. Maka penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa itu yang memiliki kuasa, yang sudah dilemparkan dari keluar dan memiliki kuasa di dunia? Itu siapa? Sibilisis. Jadi kalian menyembah siapa? Menyembah siapa? Sibilisis. Saya kira begitu teman-teman. Silakan Dinda Dito dan juga Bang Handi, Dinda Cebi juga, Bang Fandi. Saya kunyah siri lagi sebentar. Izin. Silakan. Saya mau tanya sedikit. Minta maaf, bukan bertanya. Saya mau kasih saran dan pendapat. Abang itu baca Alkitab di luar kepala, saya akui. Terbaik. Kita orang Nasrani dengar sangat suka. Tetapi yang kami ambil itu yang menyangkut abang baca tentang di Alkitab. Tetapi kalau abang sudah bernarasi lari ke sini ke sana, kami tidak ikut. Itu di luar kami. Artinya saya bicara apa adanya. Walaupun orang mau dibawa taping bilang, oh ini begini Bang Suma top. Itu kan masing-masing. Makanya saya bilang, kalian pun pemikiran tidak sama dengan saya. Kamu pun pemikiran tidak sama dengan si A atau si B atau si C. Minta maaf, kita bicara melalui berdasarkan yang terjadi lah. Makanya saya bilang, Bang Suma saya akui. Abang coba ambil parlemen, coba ambil satu contoh Bang. Coba ambil satu contoh. Sebentar. Saya bicara sedikit saja ini. Saya bilang, saya sangat suka Bang Suma kalau bicara tentang ayat-ayat firman,
Masuk semua, maknanya masuk dalam hafalnya. Oh, Matius ini, ayat ini tentang ini. Tetapi yang setelah abang baca, abang bernarasi, oh ini Tuhan Yesus begini-begini. Itu sudah, kita minta maaf. Kita kalau bicara dengar orang begitu, itu kita bilang nabi palsu. Itu sudah palsu, itu sudah baku tipu sudah. Minta maaf. Ini kita omong. Makanya minta tolong kira-kira. Minta maaf, Bang. sedikit lagi. Saya minta waktu sedikit saja. Saya mau bicara dengan Bang Suma. Artinya orang dengar bernarasi, woi Bang Suma begini. Itu untuk abang dorang. Abang punya pengikut. Maksudnya pengikut dalam kutip abang punya anggota lah. Kalau kami abang mau bicara tentang firman Tuhan, kita dengar yang masuk tercatat atau yang tertulis di Alkitab, kita sangat senang karena abang sudah membantu kami memberi pengetahuan, wawasan tentang membaca Alkitab. Tetapi sudah memasuki narasi, itu susah orang. Minta maaf, sabar abang. Habis itu saya sudah turun. Saya hanya memberi saran, cerita mengenai yang saya dengar. Jangan turun dulu. Iya, jangan. Lanjut Bang. Sebelum ambil contoh Bang. Saya minta maaf, saya pamit dulu. Terima kasih. Jangan turun dulu Bang. Semua. Jangan turun Hormat, dulu Bang. hormat. Saya ada hadiah satu untuk abang. Nanti habis ini abang turun, abang buka Bible 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tolong Anda pikirkan ini. Kenapa Paulus kemudian menyerahkan orang ke iblis? Bukankah orang jahat itu harus ditobatkan? Harus diajar bertaubat? Tapi Paulus mengajarkan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya dalil ini Bang? Maksudnya dalil ini apa? Saya menjawab. Silakan. Minta maaf. Saya bukan mau menjawab, saya bukan mau kasih jelaskan, tidak. Saya jujur, saya kasih tahu dari awal bahwa saya masuk cuma saya mau kasih pertanyaan satu ke itu abang yang membuat pikiran saya terganggu. Untuk saya menjawab bukan kapasitas saya. Saya memang tidak terlalu paham. Tapi kalau untuk narasi saya paham. Lebih baik kita baku jujur daripada kita baku tipu. Betul tidak? Ini kita kita minta maaf, kita orang NTT tidak suka baku tipu terlalu panjang lebar. Kita pilih poin saja. Maksud saya begitu. Saya hanya menceritakan bahwa abang kalau baca Alkitab, saya akui sama seperti kami. Tetapi kalau sudah bernarasi, kami tidak akan percaya. Minta maaf, itu kami tidak akan percaya. Artinya ini yang terjadi di diri saya. Makanya saya sampaikan ke abang. Walaupun abang teriak panjang lebar begini, itu ke orang-orang abang. Tapi kalau untuk kita Nasrani, mungkin yang ikut ya silakan. Tapi kalau untuk pribadi saya sangat akui abang itu. Sangat akui. Oke, terima kasih abang. Sekian lama saya nonton abang, saya suka betul-betul. Tapi untuk yang baca Alkitabnya kami suka. Karena izin Bang Zuma izin. Terima kasih banyak. Kai Lomen, sedikit dari saya Kai. Saya terlahir dari keluarga besar Katolik, ya. Dan saya sangat bangga dengan adanya Bang Zuma. Bukan berarti dari narasi itu pengembangan yang tidak diimani. Ini bukan bicara tentang iman. Tapi kalau mau belajar, abang di Protestan pasti mengenal yang namanya sola scriptura. Justru kalau abang tadi mengakui yang dinarasikan abang saya, Bang Zuma, Anda tidak yakin karena penjelasan dari bapak-bapak gereja. Tapi ingat, dalam pembelajaran kekristenan, hal yang fundamental adalah Bible. Kembali kepada kitab. Jangan percaya orang berbicara bla bla bla, tapi dilihat orangnya. Kalau enggak pendeta, enggak gereja yang bilang, Anda enggak akan percaya. Bukan seperti itu. Semuanya kembali kepada sola scriptura. Jadi saya berikan Anda, Kai ya, sahabat saya dari NTT, kita di sini belajar untuk tujuannya yang Kristen mendalami kekristenan dari sola scriptura. Balik lagi ke Bible. Bible menjawab dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh kami, Apologet Islam Indonesia, tidak berlandaskan dogma dan doktrin. Begitu abangku. Siap abang. Siap. Makanya saya bilang minta maaf abang. Saya bilang masing-masing
dengan dorang punya pemikiran, saya pun pemikiran juga lain. Tapi kalau saya jujur, saya suka Bang Suma kalau lagi berdebat begini. Tapi kalau sudah masuk ke narasi, itu kan abang pun narasi sendiri, bukan saya pun narasi. Masa saya pun narasi mesti gabung dengan abang, jadi ketemu kan tidak mungkin. Artinya kita manusia masing-masing pemikirannya abang sendiri. Abang berumah tangga sendiri, ada kejadian rumah tangga tidak mungkin sama dengan saya toh, beda-beda. Artinya yang terjadi ini kita bicara berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kita Udah pakai bang, narasi. cukup bang, abang kok Ya, ngomong oke, terus. terima kasih Udah. banyak. Saya pamit. Hormat semua. Salam dari NTT. Intinya bang, silakan turun mau dengar mau enggak. Intinya adalah kami semua di sini termasuk Bang Yuma memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria. Kita muliakan itu. Saking kita memuliakannya, Bang Yuma kalah karena memuliakan anaknya Maria. Justru yang mengutuk anaknya Maria menang dalam perdebatan. Silakan dipikirkan. Kira-kira Yesus manakah yang terkutuk di tiang salib? Apakah yang dimuliakan ini atau memang ada Kristus khusus untuk dikutuk, dijadikan Tuhan oleh pembunuhnya? Kira-kira begitu. Bang Handi. Izin Bang Handi. Oke, bentar Bang Marfat Kristen ya. Maya ini Kristen atau Muslim Maya? Monitor. Kristen. Maya, bukan Anda. Maya menjawab, Kristen atau Muslim? Oke, saya turunkan. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya sekalian satu kali jalan. Oke, silakan Bang Barnes, Kristen atau Muslim Bang? Oke, Kristen dia. Oke, silakan Bang Marfal. Bos, kepencet bos, maaf bos, kepencet, saya Muslim. Oke, silakan Bang Marfal. Saya ingin Topiknya dengerin dulu topiknya. Topiknya adalah malam ini ya, kita muliakan anaknya Bunda Maria atau kita kutuk dia. Itu topiknya. Silakan. Oh gitu ya, Bang. Yang jelas pada saat Tuhan Yesus menerima penyaliban, otomatis dia menerima semua kutuk untuk dia terima. Kemudian penyaliban itu berfungsi untuk menebus dosa semua umat manusia yang ada. Nah pada saat itu dia terkutuk. Nah setelah dia bangkit, ya dia kemudian dimuliakan. Dia dimuliakan karena dia menerima segala kuasa yang ada di bumi dan di surga. Itu sesuai dengan Bible. Nah yang ingin saya menurut Anda Yesus yang mulia ini dikutuk dulu gitu? Iya, dia menerima. Oke. Dia menerima itu apa itu? Banyuma. Yesus yang mulia dikutuk katanya Banyuma. Silakan. Iya, jadi salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah, dia menerima kutuk dari situ karena dia bertujuan untuk menebus dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Seperti Tidak itu. ada pengajaran dari Elohim nebus dosa pakai darah manusia. Malah dilarang sama Elohim. Jangan kau serahkan orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6. Kalau Abang baca di dalam nubuatannya dari kitab yang telah dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama, itu memang dinubuatkan bahwa Yesus harus mati, disalibkan, dan tujuannya untuk penembusan dosa, Bang. Oke, itu sudah baik. Baik. Dari Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan, Bang, seperti itu. Jadi memang itulah tujuannya penyaliban. Gantian Oke. Baik. Yang punya kitab Perjanjian Lama itu percaya nggak kalau itu nubuatan untuk nebus dosa? Ya percaya, Bang. Karena memang kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa, Bang? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Ya karena pada saat itu kan belum ada sebutan Kristen, Bang, bagi pengikut Kristus. Kristen itu enggak, buktinya adalah Yahudi masih Yahudi hari ini. Yahudi masih ya, Yahudi. Betul, Yahudi. Ya betul, memang Yahudi masih Yahudi, Bang. Tapi Yahudi ada juga yang Kristen, Bang. Enggak, tunggu dulu. Pemegang kitab itu hari ini masih Yahudi. Kenapa enggak menjadi Tidak Kristen? semua, Bang.
Tidak semua bang, masalahnya di Israel ada orang Yahudi Kristen, ada memang orang Yahudi Taurat. Orang Yahudi yang Kristen tidak megang Taurat lagi, memegang kitabnya Kristen yang dari Romawi itu. Dari mana bang orang tahu mereka tidak pegang Taurat? Ya tetap, karena di Bible itu ada 2 kitab, kitab Taurat dan itu kitab yang Perjanjian Baru. Kalau pemegang Taurat bang, di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bertambah-tambah. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, Kaluku, Pararang, Padale, ada banyak tambahannya. Ya betul bang. Orang Yahudi itu bang, orang Yahudi itu nggak make surat-surat kayak begitu. Mereka hanya pakai kitab Tanak. Ya betul bang, itu versinya kan ada Yahudi yang pakai kitab Taurat, ada Yahudi yang pakai kitab Taurat dan Bible. Sekarang yang pegang Taurat ini kenapa nggak jadi Kristen? Kalau Anda menggunakan kitab itu sebagai tolak ukur untuk menjadi Kristen, kenapa mereka yang megang kitab asli tidak jadi Kristen? Ente yang hanya menggunakan kitab yang dibawa oleh Belanda justru percaya. Kenapa mereka yang pegang Yesaya dalam original teks, mereka yang percaya kitab Yeremia yang Mazmur dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani, tidak menjadi Kristen? Sementara Anda mencoba untuk mencocok-cocokkan terjemahan kitab Anda dengan pola yang ada di dalam agama Yahudi. Apa nyambung? Oh begitu bang. Ya. Semisal begini, saya kasih Anda contoh. Orang yang menerima Al-Quran menganggap Nabi Muhammad ini hanya Rasul. Kemudian ada orang mengambil terjemahan Al-Quran menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kira-kira yang benar siapa? Yang memegang kitab asli atau yang memegang hanya terjemah? Ya, terus bang, lanjut. Yang benar siapa? Yang megang kitab asli atau yang megang terjemah? Saya tidak tahu bang kalau Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Anda tiba-tiba jadi bodoh kan? Padahal yang betul, yang mengerti yang mengerti tentang kitab Tanak itu adalah yang punya kitab. Mari saya buktikan kepada saudara. Ya, Anda buka kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu, saya pastikan Anda akan jijik dengan penebusan dosa pakai darah manusia. Baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu, Anda akan jijik menemukan diri Anda menjadi Kristen. Yohanes 11 bang ya? Ya, baca dari 45 sampai nomor 57. Anda akan jijik menjadi Kristen. Baca itu. Dalami betul-betul. Jangan tidur sebelum Anda baca. Tidak, kalau ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Artinya orang Yahudi pada saat Anda itu baca. bersepakat membunuh Yesus. Izinkan saya mendengarkan Anda baca. Silakan Anda baca dari data 45. Silakan. Kami memberi ruang untuk Anda baca. Oke, saya baca ya mas. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus
akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Ya itu, Bang. Oke. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Ya. Di situ pada saat mereka sepakat membunuh Yesus, di situ ada pendeta nggak hadir? Di situ ada Imam Kayafas, Bang. Pendeta yang saya tanya, ada nggak pendeta? Tidak ada, Bang, pendeta di situ. Imam Pastor? besar di situ. Pastor Tidak ada nggak? Bang. Nggak ada. Tidak ada. Jadi yang mengajarkan selama ini pola nebus dosa itu Imam Kayafas atau pendeta dan pastor? Itu memang syarat hukuman mati pada saat itu orang Yahudi. Mulai ngaco kan. Jadi gini saudara, Anda membaca Bible itu, Anda membaca tok, Anda nggak paham. Orang-orang itu tidak perlu dipahami karena ini sudah bahasanya memang sudah clear bahwa dia itu harus mati demi bagi untuk bangsa itu, demi imam itu kan bernubuat, Bang. Ya, apa nubuatannya? Bahwa lebih baik satu orang mati ketimbang bangsa kita semua hancur. Pada saat itu kan bangsa Yahudi dijajah bangsa Roma. Nah, mereka takut kalau nanti terjadi kudeta, misalkan mereka banyak yang percaya kepada Yesus, otomatis kan jadi masalah tuh. Bangsanya direbut. Nah, bangsanya direbut. Nah, makanya Imam Kayafas bernubuat. Imam Kayafas itu bernubuat untuk diri dia sendiri, bukan dari Tuhan ini, bukan dari Tuhan loh ini, tapi ini dia bernubuat bagi diri dia bahwa dia ini harus mati karena kalau dia mati bangsa kita terbebas dari bangsa Roma seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sudah jelas tuh. Ya, pertanyaan saya kepada saudara yang paham tentang kitab Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, atau pendeta dan pastor? Mana yang lebih paham? Mereka memang paham kan karena mereka memang belajar Taurat mereka. Mereka lebih paham. Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Yesaya 53 itu sebagai nubuatan untuk bunuh Yesus? Yesaya 53. Iya. Karena Anda mengatakan sudah dinubuatkan Yesus ini untuk mati dosa-dosa kalian kan? Kenapa mereka tidak menggunakan itu? Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa 4 komponen terkuat di tengah-tengah Bani Yakub ini tidak menjadikan alasan Kristen Yesus mati untuk nebus dosa itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus? Kenapa? Ya karena mereka memang tidak mengerti nubuatan yang ada di kitab Yesaya. Siapa yang lebih mengerti kitabnya sendiri, Anda atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi memang, orang Yahudi. Saudara, kalau Anda sudah mengakui bahwa orang Yahudi yang lebih mengerti tentang kitabnya, berarti mereka tidak menemukan nubuat itu untuk Yesus. Hanya Kristen saja yang akal-akalan itu untuk Yesus, demi untuk melancarkan aksi Kristus yang keluar dari kubur. Yesus memang bukan begitu, Bang, maaf. Nubuatan kitab Yesaya itu kan kan orang Yahudi itu kan hanya memperdalam yang ada di kitab Taurat saja, Bang. Sedangkan kitab Yesaya itu kan bukan kitab yang ada di Taurat mereka. Jadi kitab Taurat itu kan, Taurat Musa itu kan hanya sampai 5 saja itu, Bang. Oh, berarti menurut saudara orang Yahudi tidak ngerti Yesaya gitu? Ya tidak semua berarti, Bang. Saudara, dia disebut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Anda tahu orang Farisi?
Tahu bang? Orang yang tertinggi, mereka adalah cendekiawan, orang pintar, orang terdiri, orang terpelajar, mereka yang paham tentang kitab-kitab Tanakh. Sedangkan pendeta Anda membaca bahasa Yunani aja belepotan, nggak tahu. Ini ahli Taurat, ahli kitab mereka ini berunding. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, orang-orang banyak akan percaya. Kalau orang banyak percaya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Apa kata imam besar? Apakah dia mengatakan, oh tenang, tenang. Kan sudah ada di dalam nubuatan kitab kita bahwa Mesias harus mati dan menanggung dosa-dosa kita. Tenang, tenang. Yesus pun datang. Betul. Aku memang datang untuk nebus dosa kalian. Ayo tentukan hari. Siapa yang bikin palangnya? Siapa yang bikin tiangnya? Siapa eksekusi saya? Ayo semua kumpul. Apakah itu terjadi? Tidak. Anda sendiri membacanya di data Yohanes 11 nomor 54. Mulai hari itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan diri dia kepada mereka, tetapi dia ke padang gurun, sebuah kota bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersembunyi bersama dengan murid-muridnya. Iya betul bang, karena memang waktunya pada saat itu belum tiba. Belum tiba, alasannya belum tiba. Sekarang ketika Anda mengatakan alasannya belum tiba, di mana orang-orang Yahudi berkelompok mengatakan bahwa Yesus dibunuh untuk dosa-dosa kita. Ada muncul di pengajaran mereka? Di pengajaran mereka di Yahudi memang tidak ada di Taurat. Tidak tapi di ada. Di Nubuatan mereka ada bang di Nubuatan Yesaya. Mereka berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Betul? Betul. Itu karena faktor dosa waris atau karena faktor politik? Itu faktor politik bang. Faktor politik. Sekarang mereka berusaha membunuh Yesus. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk memerdekakan mereka dari unsur politik itu kan? Ya. Ketika mereka melakukan upaya itu, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak membunuh Yesus? Kalau unsur politik ya tidak bang. Tidak. Berarti ketika mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengerahkan semua tenaga mereka, kekuatan mereka untuk membunuh Yesus, apa reaksi Tuhan? Membiarkan atau menyelamatkan? Jawab. Tuhan Yesus itu memang dinubuatkan untuk memikul salib dan mati di salib. Jangan masuk ke pagan dulu. Kita masih murni pengajaran orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengumpulkan tenaga kekuatan untuk memblokade kemudian pergerakan Yesus, berusaha membunuh Yesus, menyeret Yesus, membinasakan Yesus demi kepuasan politik ekonomi mereka. Pencipta yang mengutus Yesus kira-kira membiarkan atau menyelamatkan? Pada saat mereka ingin membunuh Yesus beberapa kali tidak bisa bang. Tetap tidak bisa karena belum waktunya Tuhan Yesus untuk disalibkan memang pada saat itu. Jangan bawa dulu, itu masih aura-aura pagan yang mau sekali tidak, dosanya. Tidak bang. Mereka ada mau menangkap Tuhan Yesus pada saat itu di Bait Allah, tapi tidak bisa karena memang tidak diizinkan Tuhan pada saat. Iya, makanya saya bertanya. Apakah Tuhan izinkan? Pada saat itu memang tidak Tuhan memang Tuhan Yesus memang tidak mengizinkan mereka untuk menangkap dia. Bukan Tuhan Yesusnya, pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut sebagai Bapa. Inilah kesalahpahaman Anda. Pencipta langit dan bumi, Bapa yang ada di langit yang di surga itu menurut Anda, apakah membiarkan Yesus dibunuh oleh mereka atau tidak? Tidak bang. Tidak. Berarti bagaimana solusinya? Yesus yang disalib atau ada penggantinya? Tetap Yesus yang disalib bang. Berarti Bapak membiarkan? Ya pada saat sudah waktunya Yesus disalib ya memang dia disalib. Bapak membiarkan?
bukan Bapak membiarkan, memang Tuhan Yesus harus memenuhi apa. Kok jadi Anda yang memaksa? Kok jadi Anda yang memaksa? Sekarang Bapak yang di langit mau nggak orang suci, orang benar ini dibunuh? Mau nggak? Maksud Abang seperti apa itu, maksud Abang? Bapak yang di langit menyaksikan utusannya diobok-obok ingin dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mau tidak Bapak membiarkan itu terjadi kepada utusannya? Iya, pada saat itu Tuhan Mana Yesus, dalilnya? Mana dalilnya? Ada di pada saat sebelum penyaliban dia Mana pergi dalilnya? ke Taman Getsemani, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa. Di situ dia katakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa di sorga. Itu sudah dalilnya. Mana kehendak Bapa? Abang pasti tahu. Mana kehendak Bapa supaya orang-orang menebus dosanya dengan menggunakan darah utusannya? Mana kehendak Bapa? Tertulis di mana itu? Ya kehendak Bapak itu ya kehendak Bapak ya Yesus harus mati di salib, memang itulah kehendak Bapak. Tertulis di mana kehendak Bapak itu? Abang pasti sudah bacalah di Injil itu, pasti Abang tahu di Taman Getsemani kan sudah berdoa. Iya, dia berdoa. Biarlah kehendak Bapak yang Jangan jadi. kehendakku tapi kehendak Bapak. Pertanyaan saya, kehendak Bapak agar manusia ditebus dosanya menggunakan orang suci bernama Yesus itu tertulis di mana? Ya di doanya itu sudah tertulis bahwa itulah kehendak Bapa kalau dia harus mati. Di mana tertulis kehendak Bapak? Kalau Abang pasti baca lah, tidak mungkin Abang tidak baca di mana itu. Kehendak Abang tahu. Bapak mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak atau bukan? Itu kan menurut Abang di kitab yang Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru kan ada, Bang. Di Perjanjian Baru kan tadi ada Anda membawa nubuatan itu, Kristus. Nubuatan pembunuhan Yesus di kitab mana? Itu di kitab Yesaya. Coba Abang sudah baca Yesaya itu Perjanjian Lama atau bukan? Perjanjian Lama, Bang. Kenapa tapi giliran saya membawa Perjanjian Lama Anda tidak mau? Tidak mau, silakan, Bang. Di Perjanjian Lama Abang sudah tahu itu nubuatannya ada di Yesaya. Saya percaya itu Abang sudah baca. Nah, di Perjanjian Baru ini, Bang. Di Perjanjian Baru ini penggenapannya, Bang. Seperti itu. Abang sudah baca juga di Perjanjian Baru pasti. Saya tidak perlu menunjukkan itu, pasti Abang sudah tahu. Silakan. Udah, Anda turun aja deh. Anda turun. Tidak, Bang. Sebentar, Bang. Anda turun. Lebih baik Anda turun. Kalau orang bodoh yang sombong, lebih baik dibawa. Orang bodoh sombong dibawa. Kalau orang bodoh mau belajar baru boleh diskusi dengan saya. Panjang lebar saya menjelaskan kepada Anda. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala sudah duduk bersama rapat. Adakah mereka menyinggung kitab Yesaya? Enggak ada. Adakah mereka menyinggung dosa waris? Tak ada. Datang ente hanya kutu gereja. Adakah Bapak menginginkan kemudian menebus dosa-dosa Kristen dengan menggunakan anak yang suci, manusia suci? Enggak ada. Hanya kutu gereja selepel Anda ingin memaksakan. Harus, bukan waktunya, belum waktunya. Memang ada. Anda malah mengatakan kehendak Bapak yang terjadi. Kalau kehendak Bapak, apa kehendak Bapak terhadap anak yang diutusnya? Membunuhnya atau jangan membunuhnya? Kehendaknya jangan kau bunuh. Apa kata Anda? Jangan kau larikan ke Perjanjian Lama. Yesaya itu perjanjian apa rupanya? Perjanjian Lama. Loh, kenapa giliran Anda mau mencocokkan lari ke Perjanjian Lama? Giliran kehendak Bapak ada di Perjanjian Lama, Anda menolak. Maka lebih baik Anda dibawa sebelum mata Anda melengket dahak. Silakan. Oke, Kang Dito monitor. Kenapa teman-teman Kristen? Aduh, Bang Marvel tadi. Sebentar, Bang Marvel tadi itu kan sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Berbicara. Udah. Kok dia muter kembali? Udah kepentok biasa. Jadi kalau udah kebenaran itu udah ditampilin, ya bertahannya begitu. Yap, dinaikkan teman-teman Kristen. Ya, silakan yang sudah request, yang Muslim di cancel dulu, ya. Mohon izin yang Muslim di cancel dulu. Kita masih ingin coba kasih kesempatan satu lagi
saudara-saudara Kristen berdiskusi. Ini ada kesempatan malam ini ya. Oke, sudah naik. Ampi, selamat malam. Ampi. Malam. Katanya kau mau kasih apa kemarin tuh? Nggak jadi rupanya. Oke lah, lanjut. Apa yang kau mau tanya? Apa yang kau mau tanya? Ya, disapa semua dulu Kang Dito. Oke. Abak Bian, malam. Kristen Muslim. Muslim Kang Dito, terima kasih telah menaikkan. Aku mau menyampaikan ini aja Bang, sama Bang Juma. Di temanya sangat bagus. Malam tadi ku tengok perdebatannya sangat menggoncang sekali ku tengok. Itu aja, semoga tema-temanya meningkat terus ya. Baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Eric Peter 7, ini Muslim. Ya, Bang Ampi. Ini orang ini tadi yang naik di sana juga. Ya, orang, selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Orang. Bang Ampi, mute dulu Bang Ampi. Bro, sabar dulu. Oke, orang, selamat malam orang. Orang kosong kayaknya ini. Ya, Lugis, selamat malam Lugis. Mute. Lugis kosong. Bang Armanten, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya, ada semakan Bang, silakan. Iya Bang, anu aja Bang, Bang Dito ini, saya mau cuma masukkan aja untuk apologet yang Islam yang selain Bang Suma ini. Kalau bisa jangan Bang Suma aja yang harus melawan Edis, lawan siapa lagi tadi malam, RK. Saya cuma ingin masukkan aja untuk yang lainnya itu macam Bang Hadi, kalau bisa lawan Edis, Bang Hadi lawan siapa lagi itu RK. Kasihan saya lihat Bang Zuma selalu dijadikan tameng kasarnya gitu untuk mengkonter ini para kafir ini. Itu aja Bang masukan saya Bang. Kalau bisa ya apologet yang lain lah lawan mereka itu. Itu aja masukan saya Bang. Sudah Bang. Gurunda, salamat ke Gurunda. Iya keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemampuan teman-teman kita itu banyak di antara mereka yang kapasitasnya itu jauh di atas Bang Suma. Banyak. Siapalah Bang Suma ini. Cuman masalahnya kalau mereka sudah pada turun tangan sama seperti Bang Suma, hiburan kita cepat habis. Cepat sekali habis nanti hiburan kita. Kan kita ingin berpanjang-panjang ria hiburan ini. Gimana kalau turun 3-4 orang nanti habis isi gereja? Siapa yang mau lawan diskusi? Gak ada lagi. Sepi TikTok. Jadi biarkanlah satu persatu guru-guru kita biarkan aja duduk yang tenang. Begitu saudara. Mereka bukannya nggak mau. Mereka bukan tidak punya kemampuan. Tapi kita punya prinsip bahwa kalau nanti semua kapasitas guru-guru saya turun tangan, konsentrasi netizen khususnya Islam itu terpecah. Kecuali nih ya, mereka para sahabat yang bergerak di dunia apologet ini bikin medan perang sendiri. Boleh. Seperti siapa? Yusuf PI, boleh silakan buat medan perang sendiri. Itu yang bagus. Tapi selama masih di bawah naungan apologet Islam Indonesia, ya harus terstruktur sesuai dengan program jangka panjang, jangka pendek. Karena kalau turun semuanya, kosong gereja nanti. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Setuju itu. Soalnya nanti kalau mereka udah kayak si RK nih,
yang lain-lain. Tidak ada lagi yang mengutuk Yesus, tidak ada lagi yang kita luruskan. Kan itu. Kalau di API itu terstruktur, ada komando kalau di API itu. Nggak boleh kita bertindak sendiri-sendiri, Bang. Gitu ya. Ya kalau si RK mah ketemu langsung juga saya mau. Enak kalau ketemu langsung. Gitu ya teman-teman ya. Intinya kenapa Banjuma jadi target? Ya karena mereka nebeng kepopuleran di sana. Ya, kalau lawan Banjuma kan ya pertama koin pasti, penonton pasti banyak. Jadi ada unsur bisnisnya, Bang. Ini siapa yang naik motor ini? Itu ya, ada unsur bisnis di sana. Karena Banjuma memang jadi target. Mudah-mudahan dipahami lah ya. Ampi silakan Ampi, apa ada yang disampaikan? Malam. Ampi Muslim Kristen. Nah, Ampi Muslim Kristen, Bang. Ditanya dulu. Oh, Kristen. Mau diskusi, Bang? Tadi diminta saya mau bertanya dulu. Oh, jadi mau bertanya doang, nggak mau diskusi? Terserah aja mau diskusi apa. Oke, diskusi kita kasih topik ya. Ini sudah topiknya. Apa tuh? Ya itu topiknya. Silakan ditanggapi. Menurut Abang, Paulus itu apa? Nabi palsu atau rasul palsu atau bagaimana? Ya, nabi palsu. Banjuma silakan. Menjauh mungkin Banjuma. Disapa dulu mungkin Bang Andi yang dua yang Kristen juga. Iya. Kang Dito monitor Kang Dito. Iya, Aldiron, selamat malam Aldiron. Dibuka dulu mic-nya dibuka dulu. Sabar ya Ampi ya. Pertanyaanmu dari kemarin itu aja. Oke lah, Aldiron monitor. Wih, Aldiron. Kosong, Aldiron. Lail monitor, selamat malam, Lail.